Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubaca dengan makna yang dipersembahkan oleh Ruhama, channel Ruhama Al-Fajr dan juga Neno Warisman. Neno for the Future. Nggak pakai Warisman. Neno for the Future ya. Selalu subscribe dan juga lihat IG kita masing-masing dan juga ada di TikTok, ada di YouTube. Pokoknya di semua medsos kita insya Allah ada ya. Di FB juga. Kubaca dengan makna telah sampai di episode yang ke-10 di mana Ustadz Salman Al-Farisi insya Allah An-Nasr ya Ustadz. An-Nasr insya Allah. Ya. Saya berharap gini Ustadz, pada satu hari ada seseorang yang kayak saya yang ilmunya sedikit terus kepengen banget tahu intisari dan akhirnya dia berhasil menemukan channel kita ini dan kemudian menyusurinya lagi dari episode 1, 2, 3, 4, 5 sampai 114 ya. Atau 120 atau 130 kita nggak tahu. Jadi kita berdoa dan kita mohon doa dari semuanya agar program Kubaca dengan makna ini pada satu hari nanti kita juga bisa off air ya. Oh bisa insya Allah. Ya insya Allah ya Ustadz ya, kita off air tapi di besar, kolosal gitu ya kan. Dimana nanti Ustadz juga bisa membawakan mendendangkan bujuk lagu Melayu yang nanti ya tunggu tanggal mainnya insya Allah ya bisa nangis-nangis bisa nangis-nangis tuh dengerinnya karena ya insya Allah. Baik itu Bunda yang ngajarin ini apa namanya kita betul-betul ingin memberikan ya pengabdian sehormat-hormatnya, setakzim-takzimnya, sebagus-bagusnya sampai kita nggak pernah pakai baju merah nih Ustaz. Ya. Oke, kita akan bawakan An-Nasr ya, surah An-Nasr. Silahkan Ustadz Salman Al-Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Ruhama Al-Fajr dan sahabat Neno for the Future. Semoga kita bisa dakwah melalui kanal YouTube yang dua ini dan lain-lainnya ya, media sosial yang lainnya untuk berbagi tentang keindahan agama yang luar biasa ini ya. Hari ini Bunda kita sampai di surah An-Nasr episode ke-10. Seperti biasa kita baca dulu surahnya dengan lengkap ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah. Sadaqallahul azim ya. Surah ini, kalau mau dipanjangin nggak selesai-selesai. Ini bahkan satu hari satu malam, 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam nggak kelar kan Ustaz? Karena ini. Iya benar. Pertama, pemirsa atau sahabat yang saya muliakan, dia dijuluki sebagai Rubu'ul Quran. Rubu'ul Quran. Seperempatnya Al-Quran ada di sini. Kalau Qul huwallahu ahad, sepertiga Al-Quran. Sulutul Quran. Kalau ini seperempat. Rubu'. Iya, Rubu'ul Quran ya. Ada beberapa surah yang rubu' biar nanti kita ceritakan seketika sampai di surahnya ya. Tunggu sebentar Ustadz, sebelum sampai. Ini ada anak ganteng di sini, kita undang sini. Coba sini Muhammad, Muhammad, come in. Nah, ini dia, ini calon pengganti Ustadz insya Allah. Kenalkan namanya Muhammad Zahid Al-Makki. Jadi di episode ini ada tamu hebat kita Muhammad ya, Zahid Al-Makki lahir. Nah, jadi nggak apa-apa kita ikut aja Muhammad di sini, dia menyaksikan ikut menyimak. Silahkan. Jadi Rubu'ul Quran yang pertama itu, yang kedua sahabat Ruhama dan sahabat Neno for the Future. Surah yang terakhir kali turun surah An-Nasr. Lengkap ya maksudnya, kalau ayat yang terakhir turun beda ya. Ini surah lengkap yang terakhir turun itu surah An-Nasr. Yang sebelumnya apa Ustaz? Surah lengkap yang sebelumnya.
Wah, itu lupa saya. Nah, itu menarik tuh ya. Jadi kita lihat susunan ternyata surah jarang orang tahu soalnya. Iya. Jarang orang tahu. Orang taunya surah terakhir yang turun, bahkan ada orang sebagian orang mengatakan menyangka surah An-Nas yang terakhir. Bukan. Padahal bukan surah gitu. Lengkap terakhir ya ini ya. Baik. Ayat yang terakhir turun yang populer itu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tapi nanti saat kita belajar ada hal yang mengejutkan, ternyata ayat yang terakhir turun ada lagi yang harus kita tahu, tapi nanti aja. Nanti ya Muhammad. Karena kita biar fokus di surahnya ya. Iya. Yang itu sudah. Ya. Menariknya lagi, surah ini diturunkan di ayyam at-tasyriq, saat Nabi SAW haji. Allahumma sholli ala Muhammad saat di hari tasyrik. Saat ayat ini turun, tabaan ala ikhtilafir riwayat ya, kita harus mengatakan, mudah-mudahan ada yang ahli juga mendengarkan kita ini ya. Saat ayat ini turun, beberapa sahabat di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu ardhah menyadari bahwa ini saat perpisahan. Allah, ini dia ini. Siapkan air sesudah itu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, ini lengkap sekali. Telah aku sempurnakan semuanya gitu. Turun idza jaa nasrullahi wal fath. Turun pula al-yauma akmaltu lakum dinakum. Memang cinta membuat kepekaan rasa melebihi dari orang yang tak memilikinya. Iya, betul. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu langsung dia berubah wajahnya ya Ustaz ya. Wajahnya. Apa ini gitu? Takutan. Takut kehilangan cintanya ke Nabi ya. Ilustrasi cintanya Nabi, cintanya Abu Bakar ke Nabi itu kan saat dia sembunyi di Gua Tsur ketika hijrah Bunda. Iya. Belum pernah saya menemukan kisah nyata ataupun orang mampu mengilustrasikan seorang yang mencintai tak bergerak sedikit pun saat digigit oleh walaupun digigit oleh binatang yang kalau itu nggak mungkin orang tuh Pak, itulah yang takjub. Kalau kau mencari makna cinta memang tak perlu bacalah riwayat itu berkali-kali. Iya, Masya Allah. Karena tidak akan ada orang mampu mengaplikasikan cinta seperti Abu Bakar mencintai Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah pun sangat mencintai Abu Bakar, luar biasa. Makanya diriwayatkan oleh dokter Abu Bakar tidak sakit, dia patah hati, maka 2 tahun sesudahnya meninggal. Patah hati karena nggak ada kekasihnya. Patah hati yang bisa-bisa. Ya Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath itu ya. Di sini juga di surah ini yang saya baca tafsir Ibnu Katsir tapi online ya. Fatimah radhiyallahu anha warḍaha ketika turun ayat ini termasuk yang merasakan getaran perpisahan itu karena 4 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan maksud membandingkan, tapi memang Fatimah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan Zainab dekat, Ruqayyah dekat, tapi Fatimah memang spesial gitu. Az-Zahra radhiyallahu anha. Nabi berbisik, "Nah, ayahmu balik." Nangis. Tapi sesudahnya ayahnya berbisik, "Kau lah yang pertama." Masya Allah. Ini cerita di balik makna ya. Ini cerita di balik makna surah An-Nasr. Masih banyak lagi sebenarnya sahabat, tapi itu sudah cukup menjadi perbendaharaan kita ya, bahwa Rabiul Quran, surah yang membuat banyak sahabat patah hati, surah yang membuat Fatimah radhiyallahu anha menangis ketika itu, tertawa juga ketika itu. Saya baca kisah itu nangis, dan saya kalau dengar kisah itu diulang pasti nangis lagi juga gitu. Karena kita betul-betul bisa membayangkan kayak apa ya. Bujuk itu luar biasa. Itu pergaulan di antara ayah dengan anak. Kalau saya kan sebagai seorang parenter ya, ayah pasti cinta sama anak perempuannya itu agak lebih. Ustadz ya kan. Walaupun cinta kepada semua anak ya, tapi anak perempuan ini kalau sama ayah, nah ibu beda. Ibu sangat kepada anak laki-laki, bela banget dia. Yang itu emang udah suratannya seperti itu. Dan Fatimah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, apa ya saya bilang ya, memiliki kehubungan yang sangat dekat. Terus Fatimah radhiyallahu anha juga aplikasinya terhadap ajaran ayahnya luar biasa. Luar biasa betul ya. Beliau ketika tangannya pengen pembantu ya, pengen orang bantu, kemudian cuma dinasihatin Rasulullah, itu lebih berharga kau baca ini. Padahal itu capek banget ya menggiling gandum kayak begitu kan. Fatimah radhiyallahu anha luar biasa. Luar biasa ini satu perempuan ya.
kalau perempuan ingin menjadi perempuan yang sesungguhnya, silakan baca Fatimah, silakan baca tentang ibunya Khadijah, silakan baca tentang Maryam, silakan baca tentang Asia, perempuan-perempuan luar biasa di agama kita, dan silakan mempelajari perempuan-perempuan di sekitar Rasulullah SAW, cantik, seksi, pinter, kreatif, kuat, struggle, tidak cengeng, tidak nangis, jarang mengeluarkan air mata walau kesedihan melanda. Nah, ini sekarang kita ketemu Fatimah. Tentu karena bukan kita belajar sejarah ya, kita kembali lagi ke Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Ini grammar bahasa Arab. Tapi itu lain kali kita. Oke, kita balik lagi. Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Pasti datang kemenangan itu. Jadi sekarang kalau misalnya berjuang atas sesuatu tujuan, terus belum menang, ya jangan berhenti berjuang. Jangan dong, pahami ayat ini. Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Pasti datang. Pasti pertolongan Allah datang. Pasti kemenangan itu datang. Cuman bagaimana cara kita memastikannya? Wah, gitu dong ya. Idza Jaa Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Untuk Nabi spesial, kemenangan itu akan menghasilkan banyaknya orang yang masuk Islam. Memang betul ya, ketika Fathu Makkah, jumlah kuantitas muslim itu meningkat drastis, sangat drastis ya. Itu kalau nanti kalau ada waktu kita bujuk-bujuk Bunda Neno, selain buku baca dengan makna, kita coba menyelami sejarah Nabi Muhammad SAW bersama Neno Warisman. Masya Allah. Nah, kita coba. Ini namanya di fait accompli. Di fait accompli sama Ustaz. Membaca Al-Quran dengan makna sangat butuh sejarah Nabi Muhammad SAW. Perkawinan antara Al-Quran dan sirah wujuh itu menghasilkan gegap gempita, fata morgana, dan abstraksi yang sangat luar biasa. Wah, yang satu saya nggak suka tuh fata morgana. Saya suka abstraksinya, suka gegap gempitanya suka. Saya kalau membayangkan itu ya, bagaimana kan saya nggak boleh ngomong perang tuh, karena saya kayaknya kalau ngomong perang langsung di ini. Maksud saya tuh gini, perang itu indah. Perangnya Rasulullah itu adalah banyak sekali, tapi bukan saatnya. Nanti ada ayatnya, ayat perang. Nah, kita ada di sini. Nanti ada jadi kita entar aja nih saat yang sekarang kita bicaranya balik kepada wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian ya, pasti ada kemenangan Nabi direalisasikan oleh Allah SWT dengan banyaknya umat Islam, dengan banyaknya orang yang mengikuti umat Islam. Kalau realisasi dari kemenangan kita itu di ayat berikutnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kemenangan yang dijanjikan Allah, kepastian pertolongan yang dijanjikan oleh Allah SWT bisa kau raih atau dia sudah datang ketika kau banyak mensucikan Allah, banyak istighfar kepada Allah. Ini perlu diperhatiin. Jadi kemenangan di dalam banget. Iya. Jadi manakala kau berhenti menyucikan Allah, minta ampun kepada Allah, kegagalan nggak bakal. Sedang standby bersama. Kau jalan di tempat. Iya. Iya. Atau keberhasilan yang kau lihat tanpa tasbih dan istighfar, itu keberhasilan yang palsu. Fata Morgana itu. Iya. Tapi ketika mensucikan Allah dan terus meminta ampun kepada Allah, terus bertaubat kepada Allah dengan semua kondisi yang sedang dititipkan Allah, you are the winner. Ya, you are the winner, my friend. Ya. Jadi ini kita dua-duanya sama-sama suka nyanyi. Ini dendang Melayu, kalau saya dendang rock. Nah, jadi Ustadz, kita sudah menyelesaikan surah An-Nasr. Sebenarnya bukan menyelesaikan sih, baru itu satu trigger aja. Enaknya sih berikutnya kita masih pengen lagi surah An-Nasr ya Ustadz ya. Tapi kan kebaca dengan makna ini justru kita seperti yang Bunda bilang tadi, one day kita kopdar bersama pendengar, kubaca dengan makna, dan di situ ayo kita bareng-bareng nyelam bareng kita ke dalam. Nanti kalau kira-kira udah ada kita bisa mungkin 5.000 atau 10.000 kawan-kawan kita ya, kita kumpul di satu tempat, paling sedikit 3.000-an lah, 3.000 gitu, sudah ada 3.000 sama-sama ya.
Kita sudahi dulu ya. Sudahi dulu. Muhammad. Sudah. Muhammad, terima kasih, thank you for Makasih, coming. Ya, anak ganteng. Jadi anak-anak kita perlu juga untuk mendengarkan ya, Ku Baca dengan Makna. Ajak aja anak-anak untuk nonton. Nih Muhammad jadi trigger nih untuk anak-anak lain, dia denger paling enggak ya. Sampai ketemu lagi di episode 11. Pastinya yang pasti kami tidak akan pakai baju merah lagi karena Siap. kali ini saja pakai baju merah ya. Tapi yang akan berlangsung terus adalah singgah ke Ruhama. Kami di sini punya tanaman-tanaman, lihat aja ini semua. Dan ini tanaman-tanaman bisa dibeli dibawa pulang. Pokoknya nanti kalau ada ngaji wisata datang. Kita akan umumkan deh kapan tanggal mainnya, insya Siap, Bunda. Allah nanti. Ya Rab, bismillah. Sampai ketemu di episode 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.